Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga semuanya masih semangat. Iya, harus semangat lah, jangan loyo-loyo. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita lagi. Kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang melibatkan diri dalam meningkatkan ciri-ciri kehidupan menggereja. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang ciri-ciri gereja Katolik. Nah, dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47, di situ ada memuat 4 ciri gereja Katolik, yaitu apa? 1, kudus, Katolik, dan apostolik. Tetapi sebelum membahas lebih jauh lagi, kita siapkan hati kita untuk berdoa dulu. Oke? Tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Engkau anugerahi kesehatan dan nafas kehidupan. Kini kami ingin belajar, kiranya apa yang kami pelajari bersama hari ini dapat kami manfaatkan dengan baik demi kepujian nama-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam teks Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47, di situ menunjukkan ciri gereja. Yang pertama adalah orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Memberi diri dibaptis berarti ia menyediakan dirinya untuk bergabung menjadi anggota gereja. Menjadi gereja yang satu di seluruh dunia. Mereka masuk dalam jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-baginya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Di situ menunjukkan bahwa gereja yang satu, yang Katolik, mereka tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain, tetapi dalam persekutuan itu mereka sudah bersatu. Itu gereja yang satu, ya kan? Mereka menyediakan diri untuk dibaptis. Lalu gereja yang kudus itu mereka berkumpul dan memecahkan roti serta berdoa. Berdoa adalah salah satu usaha mereka untuk hidup kudus. Kemudian Katolik, dan mereka semua telah percaya tetap bersatu, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Nah, mereka menjadi satu, tidak memandang perbedaan antara satu dengan yang lain, tetapi semua yang ada dalam persekutuan itu, semua yang sudah dibaptis itu merupakan murid Yesus. Maka dari ujung dunia sampai ujung dunia, kita semua itu memiliki satu iman, memiliki satu ajaran yang sama dalam gereja Katolik. Nah, ciri khas yang apostolik ditunjukkan bahwa dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dan dengan orang yang diselamatkan. Nah, mereka gereja yang apostolik, gereja yang merasul, gereja yang mewartakan kerajaan Allah, sehingga Tuhan menambah jumlah orang yang diselamatkan. Nah, jadi dalam teks Kisah Para Rasul itu 4 ciri khas gereja. Gereja yang satu, yang kudus, yang Katolik, yang apostolik, semuanya masuk di dalam teks itu. Nah, hari ini kita belajarnya tentang bagaimana melibatkan diri dalam meningkatkan ciri-ciri kehidupan menggereja. Kita semua yang sudah dibaptis ini memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama, yaitu mewartakan Injil Kerajaan Allah. Nah, kita yang sudah dibaptis itu
bagaimana salah satu cara kita untuk melibatkan diri dalam kegiatan menggereja, yaitu kita ikut ambil bagian dalam tugas perutusan gereja. Tidak hanya tugas di luar gereja. Di luar gereja itu kita menjumpai orang-orang yang bukan seiman dengan kita, bukan satu agama dengan kita, bukan satu ajaran dengan kita. Nah, bagaimana kita melibatkan diri di luar gereja? Tetapi hari ini kita mempelajari dulu melibatkan diri di dalam gereja. Bagaimana kita mengambil tugas perutusan kita sebagai awam. Tugas dan perutusan kita, yaitu kita sama-sama sudah dibaptis, sudah menjadi murid Yesus, memiliki tugas perutusan yang sama, mewartakan kabar gembira, mewartakan Injil kepada semua orang. Nah, di dalam gereja, dengan apa kita melibatkan diri kita, dengan apa kita ikut serta dalam mewartakan kerajaan Allah, yaitu ikut ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan gereja. Seperti apa? Seperti melayani, kita ikut paduan suara, kita ikut Miss Dinar atau putra-putri altar, menjadi pemazmur, atau menjadi lektor, atau menjadi sekami, menjadi OMK. Kita sudah melibatkan diri kita menjadi salah satu anggota gereja yang terlibat dalam kegiatan menggereja. Nah, jika ada persekutuan-persekutuan doa, kita ikut gabung seperti di Legio Maria dan sebagainya. Kita ikut bergabung. Seperti juga kita ikut komunitas orang muda Katolik atau komunitas sekami. Nah, itu kita melibatkan diri untuk aktif dalam kegiatan menggereja. Supaya apa? Supaya kita tidak melihat semata-mata perbedaan saja. Karena sebagai anggota gereja kita semua pasti berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda budaya, atau berbeda peraturan dalam keluarga. Tetapi itu semua tidak memisahkan kita antara satu dengan yang lain. Kita semua adalah anggota gereja yang satu, yang kudus, yang katolik, yang apostolik. Nah, di situ kita memiliki tugas dan perutusan yang sama, sehingga kita semua itu bisa kompak, bisa semuanya terlibat aktif dalam kegiatan menggereja. Kegiatan menggereja ini bisa membangun hubungan kita antara satu dengan yang lain, membangun relasi kita. Kita awalnya tidak kenal dengan teman kita, mungkin nanti menjadi sahabat, menjadi sangat akrab, menjadi bersemangat untuk pergi ke gereja dan melibatkan diri dalam kegiatan gereja karena banyak teman yang kita jumpai, karena banyak kenalan yang kita jumpai dalam Tuhan. Sebagai anggota gereja, tugasmu adalah kamu tulis di buku tugasmu apa saja kegiatan gereja yang selama ini kamu ikuti. Selama ini kamu terlibat dalam kegiatan gereja, apa saja kegiatannya. Itu saja tugasnya untuk hari ini. Mari kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan rahmat serta firman-Mu pada hari ini yang kami dengarkan. Ajarilah kami menjadi anggota gereja yang baik, yang selalu terlibat dalam kegiatan kami, kegiatan gereja, dan kami ikut serta bertanggung jawab dan menjalankan tugas dan perutusan kami sebagai umat-umat-Mu, sebagai orang-orang yang sudah dibaptis dan sudah mengikrarkan diri sebagai pengikut Kristus. Mampukanlah kami untuk mewartakan Injil kepada semua orang melalui kegiatan gereja yang kami ikuti.
sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Go semangat untuk mengerjakan tugasnya hari ini. Jangan lupa selalu berdoa dan bersyukur, selalu melayani dengan tulus hati dan gembira, dan ingat, anak-anak Tuhan selalu mewartakan Injil kepada semua orang yang dijumpai. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.